Horor adalah soal kemanusiaan di atas urusan spiritualisme. Pemahaman itulah yang tampaknya melekat pada horor-horor modern. Karena pada horor zaman dulu itu simpel, tapi efektif. Kebaikan lawan kejahatan. Setan ya lawannya Tuhan. The Exorcist original tahun 1973 sudah 50 tahun lamanya sukses jadi salah satu horor terseram berkat penggambarannya terhadap derita seorang anak yang kerasukan dan bagaimana pihak gereja mati-matian berusaha menolong si anak sekeluarga. Pengaruh film tersebut terasa karena bahkan di skena horor jadul kita bermunculan film-film horor dengan penyelesaian cerita ditolong oleh pemuka agama. Horor-horor jadul dibuat untuk mengembalikan keimanan ke dalam hati pemirsa supaya penonton jadi rajin sholat, jadi rajin ibadah. Nah, horor-horor kontemporer melihat dunia tidak hitam putih seperti itu, melihat bahwa manusia itu kompleks, abu-abu, bahwa setan mungkin berasal dari perasaan negatif manusia itu sendiri, dan bahwa orang-orang suci terutama sekali adalah manusia juga. Maka kita lihatlah di horor-horor kekinian, Ustadz tuh kalah telak lawan hantu. Bermunculan juga horor dengan plot twist, karakter yang disangka baik ternyata adalah karakter yang melakukan ritual dengan iblis. Di horor barat, Final Girl sudah nggak mesti lagi sosok perempuan yang perawan. Nah gitu, lawan setan kini adalah kemanusiaan. Aku paham apa yang berusaha diincar oleh David Gordon Green pada sequel The Exorcist ini. Rasa kemanusiaan. Green ingin cerita horor pengusiran setan dari tubuh manusia ini lebih berfokus kepada bagaimana manusia yang terlibat, bangkit rasa kemanusiaannya di atas kepercayaan agama atau spiritual yang beragam. Ya kan? Konsep ini tuh sudah kita lihat berhasil dilakukan oleh Kodrat tahun 2022 yang memperlihatkan seorang ustadz yang terbangkit lebih dahulu rasa kemanusiaannya dan barulah menggunakan pengetahuan keagamaannya, ilmu eksorsisnya untuk membantu warga desa. Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian tersebut berhasil bukan exactly sebagai horor religi seperti Exorcist original, melainkan menciptakan bentuk baru yaitu horor superhero. Nah, Green berjalan di jalur yang sama sebenarnya. Dia bahkan sudah berusaha melakukan horor dengan mengutamakan kepada eksplorasi rasa kemanusiaan sejak sequel reboot Halloween. Di Halloween Kills tahun 2021, Green memfokuskan kepada warga kota yang bersatu bahu-membahu memburu Michael Myers. Tapi sebagaimana karakter ceritanya gagal membunuh momok, Green juga gagal mengeksekusi ceritanya. Kegagalan yang sayangnya terulang lagi di Exorcist Believer ini. Maksud dan niatan baik Green selalu amblas karena cerita dan perspektif yang ia angkat ujungnya tetap terlalu melebar. Dua anak perempuan hilang di hutan, satu putri dari keluarga pemeluk Katolik yang taat, satunya lagi putri dari Victor, seorang single father yang skeptis sama urusan keagamaan. Victor jadi begitu untuk alasan yang bagus sebenarnya. Alasan yang sebenarnya sudah dibangun film sebagai pembuka, tapi baru belakangan nanti diungkap sepenuhnya kenapa. Nah, dari latar belakang yang berbeda tersebut, bisa dibayangkan apa yang terjadi kepada masing-masing keluarga ini saat dua anak perempuan yang sudah berhari-hari tapi dicari tidak ketemu tersebut mendadak muncul primbon style, alias dua anak ini muncul begitu saja tanpa ingatan apapun tentang peristiwa mereka hilang, dan juga dengan oleh-oleh berupa sikap dan temperamen yang sangat aneh. Mereka suka ngeblank, tiba-tiba teriak, bicara kasar, nyakitin diri sendiri. Nah, ketika sudah jelas mereka berdua ini kesurupan setan, dua keluarga dengan latar berbeda tadi harus berembuk. Sudi nggak sudi, percaya nggak percaya, mereka harus bekerja sama demi kesembuhan dan keselamatan anak mereka. Nah, ternyata sutradara Green bukan hanya ingin mengelevasi cerita kesurupan dengan tema kemanusiaan, tapi dia juga ingin menaikkan level horor cerita ini 2 kali lipat. Dua anak, dua kasus kesurupan, dua keluarga dengan latar berbeda. Secara cerita dan tema, menurutku ini masih bisa untuk workout sebenarnya. Karena memang temanya itu ngasih bobot yang bikin film ini tuh bukan sekedar cash grab. Walau mungkin memang dibuat seperti itu. Tapi at least film ini punya suatu pandangan baru yang ia angkat sebagai cerita. Film ini toh memang jadi punya development dari dua sudut pandang tadi. Berusaha memahami masalah dan akhirnya menemukan cara untuk membuat mereka jadi paling nggak jadi percaya satu sama lain. Ini kan development sebenarnya. Adegan ruqyah bareng-bareng antar sesama warga biasa yang berdoa dengan keyakinan masing-masing, menurutku juga sebenarnya bukan ide atau konsep yang ngawang-ngawang. Karena memang society modern kita kali ini tuh memang udah antara terlalu fanatik sama kepercayaan sendiri atau terlalu cuek dengan keadaan orang lain. Ya kan? Society kita ini sekali-sekali perlu dikasih gambaran
bahwa bisa gini loh kalau kita saling menghormati gitu. Tidak harus soal kepercayaan siapa yang paling benar, tidak melulu tentang kepentingan siapa yang harus didahulukan. Meski memang film ini masih terjebak perangkap modern untuk bikin pemuka agama kalah telak, tapi momen-momen orang biasa berusaha saling kompromi dalam bentuk bergantian berusaha eksorsis dengan cara masing-masing, buatku jadi momen kemanusiaan yang baik sesuai dengan kacamata horor film ini. Taat agama tanpa nilai-nilai kemanusiaan hanya akan membuat kita jadi fanatik berlebihan, karena kehidupan beragama tidak sebatas kepada soal percaya pada Tuhan saja. Hubungan dengan sesama manusia juga harus dipupuk. Bahkan seharusnya manusia tidak harus rajin ibadah dulu baru bisa berbuat baik, ya kan? Kita nggak harus hafal ayat suci untuk bisa mengulurkan tangan kepada tetangga yang kesusahan. Kemanusiaan harusnya adalah insting utama dari manusia, regardless kepercayaan mereka apa. Secara penceritaan horor, film ini sayangnya keteteran. Dua perspektif keluarga yang diniatkan untuk perbandingan, nyatanya malah membuat kita terlepas setiap kali perpindahan. Dua kasus kesurupan yang dibentuk untuk ngasih variasi horor kesurupan, nyatanya malah terasa ngelama-lamain masalah. Film ini sendiri kita bisa lihat nggak begitu pede dengan keputusan horor mereka. Yang satu horor di lingkungan gereja, yang satu lagi horor di lingkungan rumah sakit yang pendekatannya saintifik. Tidak satu pun dari penggalian itu yang dijadikan andalan oleh film ini. Yang bikin film originalnya begitu horrifying kan adalah momen ketika anak perempuan yang normalnya itu masih polos melakukan hal-hal iblis gitu. Ketika sosok kecil itu dikuasai sepenuhnya oleh setan yang membuat dia jadi melakukan bukan saja hal-hal di luar kemampuan manusia, tapi juga dalam sense yang lebih mendasar, yaitu ketika si kecil itu menjadi seperti orang dewasa yang amat sangat berdosa. Di film tersebut kita menyaksikan anak kecil rusak fisik dan mentalnya oleh setan. Nah, sequel kali ini agak lebih condong ke fisik. Horor yang ditampakkan masih lebih bersandar kepada pemandangan yang naas. Adegan-adegan kesurupannya jadi tidak memorable. Film lebih banyak bermain horor dari luar, dari editing, dari suara-suara keras dan sebagainya. Banyak sekali adegan yang dimulai dengan sesuatu yang mengeluarkan suara keras. Suara laci dibuka, bunyi lonceng gereja, orang teriak. Nah, ketakutan yang dipancing itu jadi terasa artifisial gitu. Sense takut dari hal yang tidak kita mengerti harusnya juga jadi pancingan utama, tapi film ini tidak melakukannya seperti itu. Sebagai horor yang berurusan dengan setan, film ini tuh kesannya terlalu berusaha rasional. Walau film menggunakan editing untuk membuat peristiwa itu benar sebagai sebuah misteri, tapi alasan kenapa si anak bisa kesurupan akan dibeberkan dengan jelas. Ini membuat cerita jadi kurang terasa spesial, agak mematikan perbincangan yang bisa timbul dari kita menonton ini. Aku lebih suka jika film horor masih menyisakan suatu misteri untuk kita bicarakan, betapapun gak masuk akal atau begonya misteri tersebut. Nah, yang bikin film terasa semakin steril, dalam artian terasa sama kayak remake-remake reboot yang tampil trying too hard beda dari originalnya, alih-alih tampil berbeda dan groundbreaking dari genrenya, seperti yang dilakukan oleh film original Exorcist, adalah pilihan untuk memunculkan legasi karakter dari film original. Film ini memasang karakter tersebut dengan cara yang sangat aman dan parahnya membuat kacau cerita karena nggak nyambung. Like, karakter ibu si anak kesurupan di film original dimunculkan dengan development karakter yang nggak make sense dengan yang telah ia lalui. Basically, karakternya diubah. Seorang ibu yang tersiksa jiwa raga melihat anaknya kesurupan kini menjadi semacam paranormal ahli eksorsis yang serba tahu. Hampir kayak film ini tuh pengen eksorsis ributan mereka punya sosok seperti Laurie, Alice, atau Lorraine, sehingga mereka mengubah si ibu menjadi seperti demikian gitu. Seketika film ini berubah jadi annoying buatku. Ceritanya jadi kemana-mana, terlalu melebar karena berisi bukan hanya tentang Victor yang berusaha menyelamatkan anaknya, tapi juga soal bagaimana mengaitkan itu kepada apa yang kira-kira terjadi pada karakter original di film pertama. Dan persoalan mereka ini tuh cuma muncul di tengah dan sebagai penutup, mungkin sebagai teaser ke sequelnya kali. Mereka tuh nggak benar-benar esensial pada babak akhir, pada babak ketika para karakter baru berusaha mengeksorsis setan. Jadi ya kayak momen karakter original di sini tuh kayak momen detour yang sebenarnya nggak perlu. Dengan bahasan kemanusiaan di dalam bangunan cerita horor spiritual, kalau nggak mau dibilang religi, tadinya pas nonton aku udah mau ngasih skor 4 untuk film ini. Karena toh memang bahasannya penting walaupun eksekusinya yang juga ingin mengelevasi horor 2 kali lipat sebenarnya justru jadi bumerang, ya kan? Perspektifnya jadi terasa berpindah, aspek horornya jadi berulang, semuanya terasa bloated. Ditambah lagi begitu mereka munculin karakter legacy, film ini terasa semakin melebar dan semakin gak unik lagi.
melainkan hanya jadi kayak produk dari mesin reboot yang steril dan main aman, sesuai dengan standar horor modern sekarang. Skornya pun semakin turun buatku. Aku kehilangan kepercayaan sama film ini. Aku berikan 3 dari 10 bintang emas untuk The Exorcist Believer. That's all we have for now. Berarti sebenarnya horor itu ada 2 tipe. Horor yang tentang kebaikan lawan kejahatan, terus horor yang tipenya itu menggali perasaan terdalam dan terkelam manusia. Dari pengelompokan 2 itu saja, horor tipe mana yang lebih kalian suka? Kenapa? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myadresser.com untuk review yang lebih detail. Atau kalian bisa kunjungi store MyDirtSheet di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.